A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alimallahu ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa ya di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama menambah wawasan kita tentang zikir-zikir, doa-doa dan juga amalan yang ada ya di dalam ajaran Islam ya, baik dari Al-Qur'an, dari hadis ataupun juga dari kaul-kaul ya, atau ajaran-ajaran, ucapan-ucapan dari para alim ulama kita. Ya, tujuannya adalah agar kemudian apa yang kita lakukan ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu merupakan komunikasi ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagian bentuk dari ya, ingatan kita kepada Allah adalah doa. Ketika kita mengabaikan doa, maka sesungguhnya kita sedang mengabaikan komunikasi dengan Allah. Ketika kita tidak membaca doa, berarti kita tidak melibatkan Allah dengan apa yang kita lakukan ya, atau mengabaikan Allah dalam kehidupan kita. Makanya orang Islam itu ya banyak berdoa, dan berdoa itu adalah bagian perintah dari Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi Allah perintahkan. Dia senang Tuhan kalau diminta. Ya, manusia aja yang kikir ya, nggak suka diminta orang gitu ya. Kalau Allah justru senang ya, kalau hambanya, makhluknya ya, senantiasa meminta ya, menyeru ya, memanggil ya, meminta. Kita kadang-kadang nggak senang dipanggil orang ya, tapi Allah senang ya, suka ya diseru, dipanggil ya, diminta oleh hambanya. Bahkan dijanjikan apa? Astajib lakum, aku akan memenuhi ya, panggilan kalian, doa kalian, permohonan kalian. Surah Al-Baqarah demikian. Dan tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar ya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga ya, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan kali ini ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, ada beberapa doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam berpakaian. Nah, ya. Jadi kita harus tahu juga ya doa-doa yang diajarkan Rasulullah ya, di dalam berpakaian. Karena sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, pakaian ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Jadi Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menutupi aurat kita dengan baju, ya. Dengan baju yang manusia bikin, ya. Karena pada prakteknya walaupun kita punya baju, tapi ada juga ya orang-orang yang kemudian tidak bisa berpakaian, tidak bisa menutupi aurat. Nah, ini kemudian kita harus cari tahu, ya, apa sih ya doanya. Karena doa di dalam berpakaian bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-A'raf ini surah yang ke-7, ya. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan, ya. Nah, libasa yuwari sawatikum warisha. Wa libasu taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatazakkarun. Nah, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, manusia maksudnya, ya. Qad anzalna 'alaikum, sungguh telah kami turunkan bagi kalian libasan, ya, pakaian, yuwari sawatikum warisha, ya, yang menutupi auratmu, ya, yang menutupi auratmu dan sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri. Nah, ya. Jadi pakaian inilah, ya, jadi pakaian yang menutupi aurat kita dan juga menjadi perhiasan, kan orang memakai baju itu kan tujuannya dua, ya. Satu menutupi aurat, yang kedua menjadi identitas, ya. Menunjukkan identitas jati diri kita ini siapa. Ya, kalau raja, ya bajunya kelihatan raja, ya. Kalau kita kan sekarang kita lihat, ya, bisa kita lihat kalau anggota DPR, bajunya terlihat, ya, ada pin emasnya, ya, pakai peci, gitu, ya. Kalau pejabat negara itu begitu, ya. Kalau orang biasa, ya, walaupun sama-sama pakai jas tapi ada bedanya, gitu, kan. Itu menunjukkan identitas, menunjukkan kemuliaan, ya. Ada istilahnya apa? Pakaian bermerek, ya, branded, ya. Itu kan juga menunjukkan identitas, ya, sama-sama baju tapi mereknya beda. Jadi pakaian itu tujuannya itu tadi, ya, menunjukkan siapa kita dan selain dan kemudian menutup aurat. Dan penegasan yang harus kita pahami apa? Qad anzalna 'alaikum, bahwa kami telah menurunkan kepada kalian. Jadi pakaian yang kita pakai ini, walaupun kita yang beli, ya, ataupun kita yang jahit, hakikatnya ini dari Allah. Ya, Allah yang nurunin. Ini Allah yang memberikan kita nikmat sehingga kita bisa memiliki pakaian. Jadi ini kita harus sadari bahwa ini bagian dari nikmat yang Allah berikan, sehingga kemudian menggunakannya, memakainya juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Paling tidak apa? Ya, ketika kita menyadari ini adalah nikmat Allah, lalu kemudian kita baca doa itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep syukur itu apa? La in syakartum la azidannakum, surah Ibrahim, ayat yang ke-7, ya. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sebaliknya kalau kalian mengingkari nikmatku, maka siksaku amat pedih. Nah, jadi kalau kita ingin, ya, nikmat, ya, berpakaian ini Allah tambahkan lagi, maka syukuri pakaian ini. Dan cara mensyukurinya adalah dengan membaca doa. Makanya doa yang diajarkan Nabi, ya, sahabat Idrim, di dalam hadis-hadis, ya, tentang doa memakai pakaian, itu diawali dengan kalimat hamdalah, pujian kepada Allah, ya. Ada banyak hadis, ya, bagaimana disebutkan Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, umatnya kaum muslimin membaca doa ketika memakai baju. Itu didahului dengan kalimat alhamdulillah, kalimat hamdalah, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sarah Kitab Al-Azkar, ya. Ini ada disebutkan, ya, hadis-hadis tentang cara-cara berpakaian, doa-doa berpakaian. Itu doanya itu kalau doa pakai baju, apakah baju lama, baju baru, ya, itu diawali dengan kalimat hamdalah, itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, yang umum nih,
Ada beberapa doa yang bisa sahabat iDream cari ya, carilah ya di Google atau juga mungkin boleh potongan klip ini kemudian diulang-ulang ya. Sebagai doa ya, doa memakai pakaian. Secara umum ya pakaian lah, kita kan pagi-pagi itu mau ke kantor mau kemana ya pakai baju habis mandi. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pakaian ya yang Allah kasih kepada kita, maka baca doanya. Doanya apa? Ya dalam hadis diriwayatkan, ini hadisnya dari Abu Daud ya. Disebutkan ya. Ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Malik ya. Ada juga yang mengatakan ini dari Anas bin Malik ya. Karena Sayyidina Anas bin Malik itu kan asisten Rasulullah ya. Tentu dipaham lah ya Rasulullah itu kalau pakai baju doanya apa. Nah, diriwayatkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ya memakai pakaian dengan lafaz alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub wa razaqanihi min ghairin haulin minni wala quwwah. Hafal itu ya, cobalah ya diulang-ulang. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub, pakai sa ya, hadzal saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi yang kasani ya telah memberikan aku pakaian kasani, yang telah memakaikan aku ya hadza saub ya, pakaian ini, wa razaqanihi ya, dan memberiku rezeki min ghairi haulin ya, tanpa upaya wala quwwah ya. Ya, artinya baju ini ya kita dapatkan tanpa bersusah payah. Lo lihat deh orang bikin kain ya, sahabat itu ya. Bikin kain. Ini kan baju ini kan dari benang ya. Benang yang dirajut dirajut ya. Yang dirajut sehelai demi sehelai. Ya. Saya pernah lihat di waktu di mana di Sumatera Barat ya. Kain tenun ya. Yang ditenun ya, kain di ke pengrajin tenunan kain songket. Itu nenun kain pakai alat tradisional ya sahabat hadirin, itu bisa sebulan 2 bulan. Untuk jadi kain selebar berapa 1 meter kali sekian meter gitu. Tuh sehelai kan. Kita kan nggak melalui itu gitu ya. Alhamdulillah kita nggak melalui menenun benang satu-satu ya. Nah itu yang diingat Rasulullah, proses itu ya. Bahwa kita kemudian dengan segala nikmat dari Allah, tahu-tahu kita bisa punya uang dan beli baju. Atau kalau kita anak-anak, kita nggak ngeluarin duit tapi kemudian dikasih baju sama orang tua kita. Itu ada orang ngasih sarung, ngasih baju, ngasih apa, ngasih gamis, ngasih serban ya. Tanpa kita berupaya apapun. Ya, upaya sini untuk maksud itu tadi ya, nenun itu. Maka kemudian kita syukuri ya, sebagai bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudian baca doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub wa razaqanihi min ghairi haulin ya, min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku ya pakaian ini ya, dan memberi rezeki kepadaku tanpa upaya dan kekuatan ya, dari diriku ya. Gak ada nun baju tapi kemudian kita bisa pakai baju. Ini bagian dari syukur nikmat ya, kita diberi baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan doa ini ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, sehingga kita pakai baju itu kita merasa lemah di hadapan Allah, ya Allah ya. Sambil ngaca gitu. Kalau dipikir-pikir ya, bikin baju ini ya, sehelai benang berapa lama ini. Alhamdulillah kita enggak sampai nenun baju, tahu-tahu Allah kasih baju. Kalau enggak ini aurat kemana-mana gitu ya. Nah, siapa yang akan menutupinya itu kan. Nah itu pakai doa baju sehari-hari. Nah ada juga
doa memakai pakaian baru. Kan biasa ya kita kadang-kadang seneng gitu kalau dapat baju baru tuh, ya apalagi yang perempuan ya. Beli paket online, begitu unboxing, wah senang banget ya, buka happy gitu. Apalagi yang dibeli sesuai gitu ya dengan prediksi. Kadang-kadang kalau beli online kadang-kadang nggak sesuai ya. Begitu di unboxing ternyata betul-betul ya, mirip seperti bayangan keinginan. Senang banget kan? Rasa senang itu Allah yang kasih. Maka sempurnakan kenikmatan kebahagiaan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat memakai baju baru itu. Apa doanya? Agak sedikit berbeda ya dengan doa memakai pakaian sehari-hari. Begitu kita dapat baju baru dari orang tua, dari teman kita beli ya. Lihat bajunya, Allah bagus banget ini, kerudungnya apa semua ya. Kalau laki-laki mungkin gamisnya, dasinya, jasnya. Ya, mulailah dari sekarang kita baca doanya. Ya, sebagai bentuk apa? Bentuk syukur juga kepada Allah. Ya, prinsipnya apa? Kalau kita syukuri nikmat Allah yang satu ini, Allah akan kasih nikmat yang lain. Kita syukuri kita dikasih baju baru oleh Allah, nanti Allah kasih lagi tuh baju baru. Jadi sering gitu ya. Nah, ada orang yang kadang-kadang ganti bajunya ya setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Kalau saya termasuk orang yang tahunan ya ganti baju. Karena saya berusaha pakai baju itu sampai robek, sampai rusak gitu ya. Kalau udah robek, rusak, bisa dipakai, barulah kita ganti baju. Prinsipnya gitu, Nabi juga gitu ya. Tapi Nabi sering dikasih hadiah sama umat beliau ya zaman dulu ya, baju-baju, kain-kain, serban. Nah, ketika memakai baju baru, Rasulullah SAW ya dalam riwayat mengajarkan doa yang lafaznya begini. Ya. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri juga. Ya. Jadi beliau mengatakan ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istijid sauban ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketika beliau memakai pakaian baru ya, atau juga mungkin imamah ya, sorban yang di kepala itu, atau juga mungkin gamis ya, atau juga mungkin sorban ya yang suka di pundak beliau. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Tsumma yaqulu", lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkata atau berdoa, "Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu." Ya, ini juga dimulai dengan kata hamdalah tadi ya. Kalau tadi pakai pakaian biasa kita Rasulullah mengajarkan alhamdulillahilladzi kasani ya. Hada saub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, kalau di doa pakaian baru Rasulullah mengajarkan kalimat Allahumma lakal hamdu kasautanihi as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Artinya apa? Wahai Allah ya, Allahumma ya lakal hamdu ya, bagimu segala puji ya, anta kasautanihi ya, engkaulah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Ya, walaupun hadiah dari orang tua, mungkin hadiah dari anak, mungkin dari tempat kerja, dari bos, dari siapa saja, tapi tetap hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada orang yang beri, ya makasih Pak, Ma, Bunda ya itu. Lalu kemudian kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memakainya, kita baca ini. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairuhu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah ya, aku memohon kepadamu kebaikan ya, pakaian ini dan kebaikan apapun yang dibuat oleh pakaian ini. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian ini dan kejelekan apapun yang dibuat untuknya. Ya, kadang-kadang kan orang pakai baju baru ini bisa sombong ya, bisa juga ya low profile biasa aja. Ya, ada orang yang pakai baju nggak branded atau baju KW, sombongnya luar biasa. Tapi ada orang pakai baju branded,
ya dia nggak sombong, dia low profile biasa aja. Nah ini pentingnya doa itu begitu ya, kita minta kepada Allah ya apapun baju yang kita baca, yang kita pakai, bermerek nggak bermerek gitu ya, tetap kita menjadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang dijauhkan Allah dari keburukan ya. Makanya doanya begini ya, tetap minta kepada Allah diberikan kebaikan atas pakaian yang kita pakai ya. Kita tahu bajunya ini branded ini, wah, kita minta kepada Allah jangan sampai kemudian kita jadi sombong dengan baju yang bermerek ini. Atau kalau baju itu nggak bermerek ya, katakanlah KW, baju biasa, baju murah gitu, kita juga nggak merasa rendah diri di hadapan orang. Kadang-kadang ada orang yang merasa rendah diri karena pakai baju yang murah atau baju KW gitu kan, pakaian KW, tas-tas KW. Itu setan semua tuh. Ini kalau ada orang suka mencela ya pakaian atau baju atau tas yang dipakai orang, ini setan ini ya. Ya, jangan diikutin ya. Baju itu yang penting bisa nutup aurat ini dia. Dan kemudian bisa itu tadi ya, bisa menjaga kemuliaan dan kehormatan kita, itu aja udah. Bermerek gak bermerek itu lain cerita, dan nggak usah diceritain lah, yang nggak usah dirame-ramein. Orang pakai baju murah, masa pejabat bajunya murah? Ya justru bagus pejabat bajunya murah ya. Kalau mahal kita curiga malah. Nah, jadi ini yang kita harus pahami. Jadi baca doa ini, doa memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarri ma min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Nah, ini doanya. Wahai Allah, segala puji bagimu, Engkau yang telah memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang dibuat olehnya ya, atau untuknya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian ini dan keburukan apapun yang dibuat oleh pakaian ini untuknya. Jadi kita minta kepada Allah sehingga kita tetap menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin ya, yang baik, yang saleh dalam baju kita yang beragam. Jangan sampai kita pakai baju jubah, gamis, ya kita merasa alim, merasa soleh di depan orang, sehingga kemudian kita merendahkan orang yang nggak pakai jubah misalnya. Atau kita sudah pakai kerudung rapi, ya, cantik, ya, lalu kemudian kita merasa lebih syar'i dibandingkan orang lain dan kemudian merendahkan orang yang ya, pakaiannya, jilbabnya, ya, bajunya, kerudungnya tidak seperti kita. Nah, itu buruk. Justru pakaian yang berkah itu dipakai oleh kita tidak membuat kita sombong dan tidak pula membuat kita menjadi rendah hati. Itu doanya ya sahabat Dream. Browsing aja lah kalau nggak bisa, banyak kok ya di Google itu website yang mengajarkan ya, doa-doa memakai pakaian, baik pakaian baru maupun pakaian lama. Kalau buka baju gimana doanya Abi Kenji? Disebutkan juga dalam hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Kalau membuka baju lebih simpel doanya. Ini sebagaimana doa yang diajarkan dalam hadis Imam At-Tirmizi ya. Dalam Sahih Jami' Sahih Jami' disebutkan bahwa doa yang diajarkan Rasulullah ketika melepas ya atau membuka ya pakaian ya, baju kita ini apa kalimatnya? Bismillah. Nah, ya cukup dengan Bismillah saja. Jadi kalau pakai bajunya pakai kalimat hamdalah, alhamdulillahilladzi kasani hada saub ya misalnya. Kalau penutupnya ya, kita baca Bismillah ya, Bismillah dengan kalimat Allah kita buka. Kalau baju baru alhamdulillah Allahumma lakal hamdu ya anta kasautanihi as'aluka khairuhu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Bukanya cukup dengan baca bismillah. Itulah ya sahabat Edream, 3 doa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam berpakaian ya, apakah pakaian sehari-hari, pakaian baru, dan juga ketika kita membuka pakaian ya di rumah kita atau dimanapun.
Tujuannya adalah agar kita tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Karena Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Baqarah, "Uzkuruni azkurkum." Kalian ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya, betapa mulia orang yang senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu. Ya, Allah mengingat kita. Luar biasa. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata dari kealfan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.